Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga yang selalu ikut campur urusannya. Apapun yang Abu Nawas lakukan, tetangganya itu selalu ingin tahu. Pernah pada suatu ketika, Abu Nawas dan istrinya terlibat pertengkaran. Anehnya, tetangganya tersebut ikut-ikutan menyalahkan Abu Nawas. Di lain hari, ketika istri Abu Nawas pulang belanja, si tetangga berkata dengan nada mencemooh, "Tiap hari makan pakai lauknya seperti itu. Apa tidak bosan? Kalau aku jadi kalian, aku tidak akan sanggup membayangkannya." Mendengar itu, istri Abu Nawas hanya tersenyum. Begitu pula ketika Abu Nawas pulang malam. Tetangganya tersebut juga berkata tidak mengenakan. "Suami macam apa kamu? Tiap malam kerjanya cuma begadang. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali." Awalnya Abu Nawas dan istri masih bisa bersabar dengan sikap tetangganya. Tapi lama-kelamaan mereka tak kuasa menahannya. "Kenapa kau selalu diam? Sekali-kali berilah dia pelajaran. Aku sudah tak kuat lagi dengar omongannya," kata sang istri. "Iya, nanti kalau keterlaluan, aku pasti akan membuatnya jera," balas Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas terlihat kebingungan. Itu dikarenakan burung kesayangannya hilang dari kandang. Melihat itu, tetangganya pun berkata, "Urus diri sendiri saja tidak becus, pakai pelihara burung segala. Tentu saja dia akan kabur." Sampai di situ Abu Nawas masih bisa bersabar. Ia tidak menghiraukan perkataannya. Kemudian Abu Nawas pergi ke belakang rumah untuk menggali sebuah lubang di tanah. "Kau itu aneh Abu Nawas, burungmu hilang tapi malah menggali tanah," kata tetangganya. "Ngapain sih kau selalu ikut campur urusanku? Aku melakukan ini karena ternyata burungku sudah mati dan aku akan menguburkannya," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tapi apa tidak kegedean lubangnya? Burungmu itu kan tubuhnya kecil Abu Nawas," ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam sambil menghela nafasnya dalam-dalam. Kemudian ia menatap tajam tetangganya dengan tatapan yang penuh amarah. "Kau tahu kenapa aku membuat lubangnya besar? Karena burungku itu berada dalam perut kucingmu dan aku akan menguburkannya serta," jelas Abu Nawas. Seketika tetangganya itu terkejut. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkan kucingnya. Dan sejak saat itu, ia tak lagi berani mendekati keluarga Abu Nawas. Ia takut kucing kesayangannya akan dikubur hidup-hidup oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan ini, Baginda Raja bingung mencari cara yang jitu untuk menjebak Abu Nawas. Sampai-sampai Baginda meminta bantuan para penasihat istana supaya dicarikan solusi yang tepat. Namun sayang beribu sayang, saran-saran jebakan yang mereka berikan tidak ada yang sulit. Jangankan Abu Nawas, Baginda Raja sendiri bisa dengan mudah mengatasinya. Tidak berapa lama datanglah pelayan kerajaan membawakan hidangan untuk Baginda Raja. "Hei pelayan, apakah kamu punya ide sebuah jebakan yang sulit diatasi?" tanya Baginda Raja. "Kalau kamu punya ide yang bagus, maka akan saya kasih hadiah." Mendapat iming-iming hadiah yang menggiurkan, si pelayan lantas berpikir membuat jebakan yang tepat. Tak lama kemudian si pelayan berkata, "Saya ada ide bagus Baginda yang mulia." "Apa itu? Segera beritahu aku," balas Baginda Raja. Si pelayan lalu membisikkan kepada Baginda Raja tentang ide jebakannya. Baginda Raja tampak setuju dengan usulan si pelayan istana. "Bagus juga ide kamu," ujar Baginda Raja. "Sekarang juga persiapkan rencanamu itu," perintah Baginda Raja kemudian.
Sementara si pelayan menyiapkan rencana jebakannya, Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Kenapa tiba-tiba Baginda memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, "Tidak ada apa-apa Abu Nawas. Saya hanya ingin mengajakmu makan." "Ayo, silahkan duduk Abu Nawas," ucap Baginda Raja sambil mempersilahkan Abu Nawas duduk. Lalu datanglah pelayan istana menyiapkan hidangan ayam panggang dan beberapa hidangan lezat lainnya. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. "Kebetulan sekali Baginda, dari pagi saya belum makan," kata Abu Nawas cengengesan. Mencium aroma ayam panggang di depannya yang begitu menggugah selera makan, Abu Nawas buru-buru mengambilnya. Namun saat hendak memakan ayam tersebut, tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu dulu Abu Nawas. Di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati. Tapi ingat Abu Nawas, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku juga akan memotong pahamu. Jika kamu memotong leher ayam itu, aku juga akan memotong leher kamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Pada intinya, apapun yang kamu lakukan kepada ayam itu, aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu." Mendengar perkataan Baginda Raja, Abu Nawas kaget bukan main. Ia hanya terdiam sambil memegang ayam panggang di tangannya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kalau kamu membiarkan ayam itu tanpa diapa-apain, maka kamu akan saya masukkan ke dalam penjara tanpa diberi makan," kata Baginda memperingatkan. Suasana pun menjadi tegang. Abu Nawas semakin dibuatnya menjadi serba salah. Dimakan bahaya, tidak dimakan masuk penjara. Yah, namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan apapun, dia pasti bisa lepas dari jebakan sang raja. Ia pun lalu mendekatkan ayam panggang di mulutnya. Melihat hal itu, Baginda Raja sudah bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi, tiba-tiba Abu Nawas menjilati paha ayam tersebut tanpa henti-henti. Bahkan Abu Nawas berdiri dari kursinya dan merubah posisinya jadi menunggingkan pantat. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Baginda Raja heran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya sedang menjilati pantat ayam Paduka yang mulia." "Lalu apa maksudmu menungging seperti itu?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas menjawab, "Saya menunggu Paduka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan kepada ayam ini," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas spontan membuat Baginda Raja tak bisa berkutik. Mana mungkin Baginda Raja akan menjilati pantat Abu Nawas. Dasar konyol tingkah Abu Nawas ini. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kampung lain untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya di daerah sini rawan dengan kebanjiran. Kenapa kamu memilih beli rumah di daerah ini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah Abu Nawas, dan soal banjir tidak usah khawatir. Saya sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum saya membeli rumah ini, saya terlebih dahulu mendatangi orang sakti untuk berkonsultasi. Lalu oleh orang sakti tersebut
Saya diberi jimat berupa minyak ajaib, kata sahabatnya menjelaskan. Lalu kau apakan minyak tersebut? Tanya Abu Nawas penasaran. Sesuai dengan amanat orang sakti yang saya temui, saya oleskan di pintu dan jendela rumah. Dengan begitu, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir, jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. Kamu dari dulu masih saja percaya begituan, ucap Abu Nawas. Buktinya selama ini rumah saya tidak pernah kebanjiran, Abu Nawas, balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. Menginap di sini saja, Abu Nawas, karena sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan, tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan. Banjir! Banjir! Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. Jangan khawatir, Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, jadi air tidak akan masuk ke dalam rumahku, kata sahabatnya penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tidak basah oleh air. Setelah banjir reda dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata tidak sakti. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya membalas, "Iya Abu Nawas, mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak." Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu, justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Lalu penangkal apa yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasehat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan seperti biasanya. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukan. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa sih yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasehat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari suasana baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" usul penasehat istana. "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana.
Iya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan? Tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. Ide kamu sangat cemerlang. Kali ini pasti dia akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas, mari mendekatlah dan duduk bersamaku, sambut Baginda Raja. Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut berbahagia Paduka, balas Abu Nawas. Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan. Apakah kamu bersedia? Tantang Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa itu permainannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya, ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa. Dan aku pasti akan memenangkan permainan ini, pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainan akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide yang cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja.
Tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Tanya Baginda Raja kebingungan. Lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya, jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Paduka Raja sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menerima kekalahan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini." Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Dengar ya kawan, harga kemahku cuma 10 dinar, sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat," tanya tuan hakim heran. "Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya tuan hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat tuan hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung,
Tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu, Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap, Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa, Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja, Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silahkan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali, Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya, Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa aja, Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa. Pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran.
Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.